3 hari ini, kemarin, sekarang dan besok, adalah hari-hari yang paling penting, yang paling pokok dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tapi juga hari-hari yang paling penting dalam kehidupan Gereja Katolik. Kita berhadapan dengan misteri wafat dan kebangkitan Yesus. Misteri yang amat agung. Terhadap misteri ini, kita tidak akan pernah mendapat jawaban yang penuh. Misteri tetap tinggal misteri. Hanya dapat kita rasa-rasakan, hanya dapat kita biarkan menembusi hati kita. Seperti dirumuskan dalam satu kalimat lagu, Yesus kutanya, apa sebabnya kau panggul salib ke Golgota. Itulah misteri agung. Kenapa Tuhan mau mati untuk kita? Kenapa Dia mau melakukan itu semua untuk kita? Gereja Katolik, kita semua saudara-saudara meyakini dengan kepastian iman yang tak goyah karena Ia mengasihi kita. Mengasihi kita sampai sepenuh-penuhnya, sesempurna-sempurnanya. Ia taat kepada Bapanya, Bapa yang penuh kerahiman, Bapa yang belas kasihnya tak terbatas dan abadi. Kalau kita membiarkan ruang hati kita dan ruang budi kita ditembusi dengan belas kasih Allah, hari demi hari, kita akan semakin menyadari diri sebagai pendosa yang terus-menerus dikasihi Tuhan. Juga disebut dalam satu kalimat lagu, kita pun seperti Petrus, kerap ingkar dan berdosa, tetapi Tuhan tetap menyayangi kita. Di orang-orang Katolik, Gereja Katolik, kita sekalian adalah orang-orang yang sangat beruntung. Orang-orang yang penuh dengan sukacita dan syukur. Sebab dalam pandangan kita, dalam pengertian iman kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun yang terjadi, Dia menyayangi kita. Dan oleh karena cintanya yang sebegitu besar, kita pun digerakkan terus-menerus oleh daya kekuatan cinta itu, agar kita pun menjadi insan-insan yang dipenuhi dengan kehendak untuk mengasihi orang lain. Muara dari peristiwa-peristiwa penting yang kita rayakan 3 hari ini adalah kesanggupan kita yang telah dan terus-menerus mengalami dikasih Allah, bertindak untuk berbuat yang sama bagi orang lain. Dalam 3 hari peristiwa penting ini,
buku-buku liturgi mengatakan dengan ditulis jelas homili singkat. Bahkan dalam Jumat Agung dikatakan jika ada homili hendaknya singkat. Jadi kalau ada romo yang homilinya panjang-panjang, kalau di Kamis Putih, Jumat Agung dan Vigili dan nanti Minggu Paskah, romonya itu mesti senang ngomong. Ya. Maka saya ingin menutup homili singkat ini dengan mengatakan atau menceritakan seorang santo namanya Thomas Aquinas. Dia berdoa begini dan mengajak kita berdoa berhadapan dengan misteri agung cinta Allah itu. Dia berkata begini atau berdoa begini. Ya Allah, berilah aku pengertian supaya makin mengenal Engkau. Berilah aku ketekunan untuk mencari Engkau. Berilah aku kebijaksanaan untuk menemukan Engkau. Berilah aku kesetiaan untuk memeluk Engkau. Doa yang sangat indah. Doa dari Santo Thomas Aquinas. Mari juga menjadi doa kita agar budi kita, kehendak kita, hati kita, sikap hidup kita mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang penuh syukur, yang terus-menerus ingin membalas cinta Tuhan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.